mental sukses itu dimiliki oleh sedikit orang, itu masalahnya. Dan saya melihat orang yang terus hadir di pertemuan seperti ini adalah orang yang punya mental sukses, yaitu Anda semua yang ada di sini. Ya. Baik, kita langsung start karena materi masih banyak. Sudah siap? Oke, kita akan buat daftar nama. Sekali lagi kita akan menggunakan metode coaching, tapi tidak semua materi nanti menggunakan metode coaching karena waktunya nggak cukup, saya yakin nggak cukup. Jadi ada beberapa saja, termasuk daftar nama ini kita akan gunakan metode coaching. Baik, Bapak Ibu, daftar nama adalah aset dalam membangun jaringan. Jadi asetnya membangun jaringan ini adalah daftar nama. Kalau Anda tidak membuat daftar nama, berarti Anda sudah tidak memiliki aset untuk membangun bisnis ini. Jadi pastikan Anda punya daftar nama. Dan daftar nama ini, syaratnya untuk membuat daftar nama itu dua. Satu, ditulis. Yang pertama syarat membuat daftar nama adalah ditulis. Mungkin Anda merasa bahwa, oh memori saya bagus, saya bisa mengingat banyak hal. Gak apa-apa, ditulis saja. Kenapa? Karena manusia itu fragile, Bapak Ibu. Stres sedikit lupa, betul? Kaget sedikit lupa, makanya ditulis. Syarat pertama membuat daftar nama adalah ditulis. Bayangkan kalau Anda punya 100 daftar nama tapi tidak ditulis, lalu orang yang Anda temui adalah Pak Anton. Orang pertama yang Anda temui adalah Pak Anton. Lalu begitu Anda ketemu Pak Anton bilang, lu ngapain sih jalanin begini-beginian? Kita teman, men. Kalau kamu terus ngomong begini, besok nggak usah ke rumah saya lagi. Saya nggak suka kalau kamu jalanin begini-beginian. Nggak level, multi level, nggak level. Misalnya begitu bagaimana? Yang diingat dari 100 nama itu siapa kira-kira? Pak Anton yang 99 lupa. Coba bayangkan, betul? Yang diingat hanya Pak Anton. Gila tuh Anton, dulu waktu miskin roti aja minta sama gua. Sekarang sombongnya kayak gitu, ya kan? Jadi yang diingat-ingat hanya Pak Anton. Jadi syarat pertama membuat daftar nama adalah ditulis. Syarat kedua membuat daftar nama, jangan menghakimi. Dia kan S3, dia pinter, nggak bakal mau jalanin bisnis ini. Wah, dia nggak punya pendidikan, masa SD kelas 1? Nggak mungkin lah dia bisa jalankan bisnis ini. Oh, dia kan kaya banget, perusahaannya banyak di mana-mana, nggak mungkin dia bisa jalanin bisnis ini. Dia nggak punya duit, nggak mungkin jalanin bisnis ini. Akhirnya Anda punya 50 daftar nama yang nggak join 51, termasuk Anda. Ya, betul nggak? Karena menghakimi duluan. Jadi jangan dihakimi, ditulis saja. Siapa yang ditulis daftar nama Anda? Orang-orang yang Anda kenal dan orangnya mengenal Anda. Anda tulis Jokowi. Anda kenal nggak? Kenal. Pak Jokowi kenal sama Anda? Berarti jangan ditulis. Ya. Orang yang Anda kenal dan orangnya kenal sama Anda. Ya, itu ditulis. Ya. Menambah daftar nama adalah pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Dengan cara apa? Banyak hal. Misalnya minta referensi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita presentasi, itu ada dua hukum presentasi. Hukum pertama, jangan mau rugi. Hukum pertama apa? Jangan mau rugi. Hukum kedua, lihat hukum pertama. Apa? Jangan mau rugi. Jadi ketika presentasi jangan sampai rugi. Anda presentasi, orangnya nggak mau join, lalu ditawarkan produk. Orangnya di presentasi ditawarkan bisnisnya nggak mau, ditawarkan produknya nggak mau, terus bagaimana? Minta referensi. Baik Pak, baik Bu, mungkin Bapak belum memerlukan bisnis ini, atau mungkin Bapak belum tahu sehebat apa kualitas produk kita, Bapak belum membutuhkan produk ini, tapi boleh tahu nggak? Barangkali ada bibi, ada tante, ada keponakan yang lagi sakit dan memerlukan produk ini. Atau ada sepupu yang lagi benar-benar membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan, mungkin membutuhkan bisnis ini. Nah, seperti itu. Boleh tahu nggak namanya? Diminta referensinya. Bisa? Bisa. Siap? Dan beberapa orang dari pengalaman saya ketika saya tanya seperti itu malah join.
Saya sering sekali mengalami seperti itu. Saya tanya, saya pernah presentasi seorang GM di sebuah restoran, dia bilang, saya nggak masalah dengan waktu. Saya diberi kepercayaan oleh owner beberapa perusahaan, tapi yang penting beliau nggak minta saya waktu, dia hanya minta result. Mau saya masuk kerja atau nggak masuk kerja terserah, yang penting resultnya bagus. Dia bilang begitu. Sehat saya nggak masalah, saya suka konsumsi produk suplemen dari MLM, saya suka olahraga. Tiap hari saya di lapangan ini di Jogja, di alun-alun, setiap hari saya olahraga, saya sehat, saya nggak masalah. Uang saya nggak masalah, saya punya penghasilan yang cukup. Lalu saya bilang apa? Oh kalau gitu ya nggak usah join Pak, Bapak sudah sehat, sudah punya uang, sudah punya waktu, ngapain join? Tapi barangkali ada keluarga yang membutuhkan produk ini, ada keponakan yang lagi nganggur, perlu pekerjaan, perlu bisnis ini. Dia pikir gini, oh iya ya, ponakan saya memang lagi nganggur, kakak saya perlu produk ini, ya deh saya join. Akhirnya malah join. Luar biasa, ya. Itu kita minta referensi. Nah, berilah penilaian FDIT. Setelah membuat daftar nama, kita beri nilai FDIT. Apa FDIT? Nanti kita bahas. Setiap konsultasi harus membawa daftar nama yang sudah diberi nilai. Jadi kalau Anda sekarang konsultasi itu Bapak Ibu, Anda harus lakukan setiap bulan. Setiap bulan Anda harus konsultasi ke upline. Harus. Dan konsultasi itu Anda harus memilih upline yang cocok dengan Anda. Tapi Anda pastikan bahwa upline itu adalah satu. Misalnya Anda cocok sama Pak Jansen, ya sudah, Anda angkat beliau sebagai coach Anda, pelatih Anda. Pelatih ini bukan orang yang lebih hebat dari Anda, tapi pelatih ini orang yang bisa melihat semuanya secara objektif dari helikopter view. Karena ketika kita menjalankan bisnis ini, emosi kita terlibat Bapak Ibu. Seringnya kita tidak lagi logik. Jadi harus ada orang yang melihatnya dari helikopter view. Mbak Santi ini mungkin punya kelebihan yang banyak dibanding saya, jauh lebih pintar, jauh lebih gesit dan sebagainya. Tapi beliau setiap bulan konsultasi ke saya, karena beliau yakin harus ada orang yang melihat secara objektif. Dan kita selalu ingatkan, ketika Mbak Santi di Kupang, kita ingatkan, Mbak Santi pindah daerah, Natal, sebentar lagi Natal, orang Kupang mayoritas Kristen, saya bilang omset akan turun, cari tempat lain, ke Padang. Begitu ke Padang, 2 orang qualified ke Amerika dari Padang. Tepuk tangan untuk Mbak Santi, ya. Harus ada orang yang melihatnya dari secara bulat, secara objektif. Sekali lagi, bukan upline ini lebih pintar dari Anda, mungkin Anda lebih pintar, tapi Anda harus melatih coach. Anda harus mengangkat seorang coach, Anda harus mengangkat seorang pelatih. Saya sering ngomong, Anda tahu Mike Tyson nggak? Tahu nggak? Siapa yang nggak tahu Mike Tyson? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang tahu Mike Tyson? Siapa yang saya tanya apa aja nggak angkat tangan? Luar biasa ya. Ketika ditanya semangat, begitu ditanya siapa yang tahu Mike Tyson, nggak angkat tangan. Siapa yang nggak tahu, nggak angkat tangan juga. Dahsyat, ya. Siapa yang tahu gurunya Mike Tyson? Nggak ada ya. Bayangkan Pak, gurunya Mike Tyson itu bukan juara dunia. Mike Tyson yang juara dunia mengangkat seorang pelatih yang bukan juara dunia, dan dia bayar mahal Pak. Pelatih itu nggak dibayar murah, dibayar mahal. Anda sanggup nggak bayar pelatih Anda? Orang disuruh gratis saja Anda nggak mau konsultasi, betul nggak? Bayangin Pak, ada pelatih, ada leader-leader Anda seperti Pak Momo. Pak Momo itu semalam bonusnya 31-an juta ya. Tepuk tangan untuk Pak Momo ya. Beliau sudah membuktikan punya penghasilan. Pak Jansen sudah membuktikan penghasilannya di atas 1M. Anda mau konsultasi ke beliau-beliau nih, Bu Lucy juga ya. Mana Bu Lucy? Iya, memang antara saya dan Bu Lucy ini mungkin Anda nggak melihat ya. Kami punya ilmu yang setara, yang kami berdua bisa saling melihat. Oh iya, ya. Ilmunya sama gitu ya. Semoga nggak paham. Ya, jadi ada orang-orang yang sudah membuktikan punya penghasilan besar Pak. Anda tinggal angkat beliau jadi pelatih. Anda harus memilih pelatih Bapak Ibu. Nah, konsultasi setiap bulan, bawa daftar nama ini.
pelatih Anda, pembimbing Anda akan melihat apakah daftar nama Anda itu diperbarui terus. Kalau bisnis Anda nggak berkembang, pelatihnya bisa melihat, oh ya pantesan daftar namanya memang nggak berkembang. Jadi bisa dilihat dari sini, ya. Baik, kita akan melihat, sudah dibuka lembar daftar namanya. Kita akan menulis bersama-sama. Coba dilihat, dibuka daftar namanya. Oke, ini juga berlaku ketika Anda membimbing nanti, membimbing downline Anda untuk membuat daftar nama. Supaya begitu keluar dari sini Anda benar-benar punya buku daftar nama dan bisa membimbing grup Anda supaya semuanya punya buku daftar nama. Jelas ya? Halo? Baik. Sekali lagi tuliskan nama-nama orang yang Anda kenal dan orangnya kenal Anda. Jangan menghakimi, tulis semua. Biasanya orang yang normal ini Pak, Bu, orang yang normal ya. Kalau dikasih waktu 10 menit, dia bisa menulis 60 daftar nama. Orang yang normal ya. Sekali lagi orang yang normal. Ya, kuncinya seperti itu. Nanti kalau membimbing seperti itu. Biasanya orang yang normal kalau dikasih waktu 10 menit, dia bisa menulis 60 daftar nama. Kita kasih waktu 10 menit ya. Oke, kita mulai persis 3:30. Mulai dari sekarang. Silakan. Teman SMA, teman SMP, teman SD, teman kuliah, teman nakal ada nggak? Teman nakal. Ayo Pak, ditulis. Orang yang normal kalau dikasih waktu 10 menit dia bisa menuliskan 60 daftar nama. Sekali lagi orang yang normal ya Pak. Orang yang normal. Guru SD Anda masih ada? Guru SMP? Guru SMA? Baik. Siapa yang sudah menulis 60 daftar nama? Mohon angkat tangan. Wih, banyak ya, tepuk tangan ya untuk mereka ya. Saya mau tanya buat Anda yang sudah menulis 60 daftar nama tadi, daftar nama yang Anda tulis di sana itu orangnya normal nggak? Normal ya? Normal semua yang ditulis? Normal. Kalau normal berarti kalau dikasih waktu 10 menit, maka dia bisa menulis 60 daftar nama. Kalau dari teman Anda yang 60 ini menulis 60 daftar nama, berarti Anda sudah punya 200 atau 2400 daftar nama. Coba lihat. Dari 60 teman Anda bisa punya 2400 daftar nama. Kalau itu dikerjakan di presentasi mereka, yang join hanya 10% saja, hanya 240. Dari 240 yang join hanya 1% menghasilkan setiap hari, hanya 1% produktif setiap hari, maka Anda punya potensi penghasilan 100 juta per bulan. Menarik? 100 juta besar apa kecil Bapak Ibu? Anda punya penghasilan passive income 100 juta, itu Anda seperti punya deposito 25M. Anda taruh deposito 25M, maka Anda bisa punya penghasilan 10 juta dari tabungannya setiap bulan. Pilihannya dua. Anda membuat daftar nama dengan sungguh-sungguh, lalu Anda bantu teman-teman Anda juga untuk membuat daftar nama dengan sungguh-sungguh. Anda kerjakan, ngetim, 6 bulan kemudian Anda punya penghasilan 100 juta, atau Anda mau deposito 25M ke bank. Anda pilih mana kira-kira? Pilih yang pertama ya. Dan menariknya di sini ketika Anda punya penghasilan 100 juta, Anda punya potensi untuk punya penghasilan 300 juta. Anda punya potensi untuk penghasilan setengah miliar. Anda punya potensi penghasilan 1 miliar. Anda punya potensi untuk menyamai Pak Johnson, Pak Hen, Pak Mumu yang ada di sini. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Ini kekuatan daftar nama. Dan menariknya, kabar baiknya Bapak Ibu, Anda tidak dibatasi dalam menulis daftar nama. Ya, kabar baiknya Anda tidak dibatasi. Anda boleh terus. Kadang-kadang mungkin Anda nonton TV, ada siaran di TV, nulis, oh ada berita, seorang tokoh muda sukses.
namanya Cincung Wei. Anda tulis, ya. Oh, itu teman saya, daftar tulis, ya. Kok langsung ketawa? Kenapa? Sepertinya sudah pernah kenal gitu ya sama yang saya sebut tadi. Baik. Nah, sekarang kita akan nilai, ya, kita akan nilai. Friendly, F-nya itu friendly, Bapak Ibu. Kita akan nilai 5 orang saja untuk latihan sekarang. Nanti Anda nilai sendiri, tapi Anda buat dalam buku, dalam bentuk buku, jangan lembaran seperti ini. Ya, ini contoh saja. Kita nilai 5 orang teratas teman Anda. F-nya itu friendly. Friendly itu apa? Friendly itu ramah. Orang yang punya banyak teman. Orang yang di komunitasnya itu selalu ditunggu-tunggu. Orang yang suka ditunggu masukannya. Orang yang kalau di komunitasnya nggak ada dia, dunia ini seperti nggak berbintang. Itu friendly. Nah, dinilai orang yang pertama sama orang yang kelima itu dinilai friendliness-nya, keramah tamahannya itu berapa? Nilainya 1 sampai 3 saja. 1, 2, 3. Kalau 1 berarti kurang, kalau 2 berarti sedang, kalau 3 berarti bagus. Silakan Anda beri nilai. Menurut Anda, teman Anda yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu keramah tamahannya nilainya berapa? 1 sampai 3 saja. Jelas maksud saya? Jelas ya? Sudah? Nomor 1 sampai 5. Kalau 1 berarti nilainya kurang. Kalau 2 nilainya berarti sedang. Kalau 3 berarti bagus. F itu friendliness atau keramah tamahan. Sudah? Sudah. Sekarang D. D itu dynamic. Mobilitas tinggi. Sekarang lagi training di Gajah Mada, ntar sore tiba-tiba sudah di Tangerang. Besoknya udah ke Lampung, gitu ya. Sore udah ke Palembang. Jadi mobilitas tinggi. Orang yang dynamic. Bahkan Rebonya udah di Mesir misalnya, nggak tahu belanja apa di sana. Ya, mobilitas tinggi. Anda kasih nilai 1 sampai 3. Menurut Anda, teman Anda nomor 1 sampai 5 itu dinamiknya berapa nilainya? Mobilitasnya berapa nilainya? 1, 2 atau 3, ya. Nilainya sama 1 sampai 3. 1 berarti kurang, 2 berarti sedang, 3 berarti bagus. Sudah? A itu ambisius. Orang yang punya impian, orang yang punya target, orang yang kelihatan bahwa dia terus sedang bekerja untuk mewujudkan impiannya itu. Anda jangan lihat posisinya sekarang. Karena downline saya yang bonusnya cepat 200 juta itu tadinya adalah tukang pijet. Anda mungkin nggak percaya. Dia datang, saya panggil untuk pijetin saya. Dia aktif nanya, "Bapak aktivitasnya apa?" Saya bilang saya jalankan MLM. "Oh, saya orang yang nggak suka MLM." Bayangin Pak, sombong itu bukan milik orang kaya atau orang miskin. Nggak ada kaitannya dengan kaya atau miskin, betul nggak? Sombong itu ya sombong aja. Mau miskin ada juga yang sombong, betul nggak? Tukang pijit Pak. Masya Allah, saya panggil begitu, saya nggak suka MLM gitu. Oh iya, saya bilang begitu. Tapi dia aktif berbicara Pak. Dia bilang, tapi saya orangnya terapis Pak, saya orangnya penyembuh. Iya, tukang pijet lah. Terus, jadi saya suka jualan produknya MLM, produk-produk MLM. Bapak produknya apa? Saya bilang, produk saya stem cell. Hah? Stem cell? Bulan kemarin Pak, saya ikut seminar stem cell, saya habis jutaan. Sombong lagi orang ini. Seminar stem cell jutaan bayarnya. Wah, masa. Oh iya, saya bilang begitu. Terus gimana Pak? MLM-nya gimana sekarang? Ya lumayan. Saya baru jalankan 4 bulan. Saya dapat 5.000. 5.000 apa Pak? 5.000 dolar. Hah? Wujudnya langsung cepet Pak. Sampai sakit semua badan saya. Ya?
Dia udah nggak sabar mungkin, ya. Terus dia tanya, Pak, nanti setelah selesai boleh nggak saya dijelaskan produknya sama bisnisnya? Oh ya boleh. Saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, saya tunjukkan bonus saya online. Dia bilang gini, saya tanya, Pak berapa pijitnya? 70.000 dia bilang. Saya kasih 100.000. Dia keluarkan uang 1 juta. Pak, saya bayar sekarang, saya join. Dia bilang silver. Saya join tapi uangnya kurang Pak. Nanti malam saya pasti lunasi. Oh iya, itu saya masih baru 4 bulan ya. Jadi sekitar bulan November tahun 2014 ya. November. Nah, dia minta ketemu malam itu. Saya bilang, nanti ketemu malamnya di rumahnya Bu Inga, upline saya bilang. Rumahnya di Tukar Barito 3 nomor 14. Ingat? Oh iya Pak, saya siap datang. Begitu dia datang, ketemu upline saya Bu Inga. Dia bilang, Pak Hendra, ini kurangnya 500.000. Bu Inga dengar, langsung Bu Inga mau nyanyi. Wow. Ya Bu, saya join 3 platinum. Wow, luar biasa. Yes, gitu saya kan. Wah, hebat benar nih tukang pijat. Begitu keluarkan dompetnya, kartu kreditnya banyak Pak ternyata. Gesek. Bu Inga kan ada ini ya, EDC ya, digesek begini. Decline. Gosok lagi satunya. Decline. Gosok lagi. Decline, sampai 5 kartu kredit decline semua. Ini kok penuh dompetnya, ternyata decline semua. Oke Bu, saya join gold aja kan. Begitu join gold, decline sampai 5 decline, akhirnya join 3 silver. Tapi masih bisa pakai kartu kreditnya, masih ada sisa-sisa. Join 3 silver ya. Join 3 silver, dia bilang, Bu, saya memang join 3 silver sekarang, tapi 2 minggu lagi saya pasti 3 platinum. Dan benar, 3 minggu kemudian dia 3 platinum. Dan bulan ini dia dinobatkan sebagai the best leader of the month. Pak Ketut saya. Ya. Itu Pak. Jadi melihat ambisi seseorang jangan lihat dari profesinya sekarang. Sekarang sudah 3 kali beli mobil. Lumayan ya? Lumayan Pak. Kalau Anda bisnis di luar sana perlu modal banyak untuk dalam 1 tahun bisa beli 3 mobil, betul nggak? Betul. Tadinya motornya Kimco Pak. Motor saya itu kan luar biasa ya. Motor dia dahsyat gitu ya. Jadi kami sampai sekarang itu meyakini betul bahwa kemiripan itu menarik kemiripan. Burung itu terbang sesama sayapnya, betul ya? Orang bangkrut ternyata ngumpulnya sama orang bangkrut. Dan rata-rata orang-orang yang join di Bayu Green Bali di awal-awal rata-rata bangkrut. Rata-rata senasib sama saya. Tapi alhamdulillah sekarang mereka punya penghasilan ratusan juta. Ya. Jadi kalau Anda bantu banyak orang bangkrut di luar sana, kemudian mereka punya penghasilan ratusan juta, Anda sudah jadi pahlawan bagi banyak keluarga di Indonesia, Bapak Ibu. Setuju ya? Ibadah, ya. Ambisinya ditulis sama. Kalau 1 berarti kurang, kalau 2 sedang, kalau 3 berarti bagus. Sekali lagi jangan dilihat dari profesinya sekarang. Sudah? Sekarang T itu teachable Pak. Mau belajar, mau terbuka dengan sesuatu yang baru, ya, open mind. Anda kasih nilai 1 sampai 3. E-nya ekonomi. Ekonomi, bagaimanapun juga pendaftaran kita ini sekarang yang paling kecil berapa? 780. Kalau ekonominya makin bagus, berarti nilainya 3. Kalau 2 berarti sedang. Nah, sekarang Anda nilai itu ada jumlahnya, Anda nilai, ada jumlahkan saja. Berapa jumlahnya? Ada kolom jumlah, Anda jumlah. Orang yang pertama jumlahnya berapa? Orang yang kedua jumlahnya berapa? Anda jumlah saja. Kalau misalnya 3, berarti berapa? 15 nilainya. Kalau sudah dijumlah, sekarang dinilai. Kalau nilainya 5 sampai 8,
berarti dia masuk SP3. Skala prioritas 3. Kalau nilainya 5 sampai 8, dia masuk SP3, skala prioritas 3. Bukan surat peringatan. Kalau SP3 sebentar lagi keluar kalau dia melakukan kesalahan. Tapi ini skala prioritas 3. Sudah? Kalau nilainya 9 sampai 12, maka dia adalah SP2. Kalau nilainya 13 sampai 15, maka dia adalah SP1, skala prioritas 1. Sudah ketemu skala prioritasnya? Sudah. Jadi skala prioritas 1 adalah orang-orang yang akan menjadi, kalau di sini sering disebut istilahnya jenderal gitu ya. Adalah orang-orang yang akan menjadi elang di bisnis ini. Orang-orang dengan skala prioritas 1 itu akan menjadi pemimpin di grup Anda, calon-calon pemimpin di grup Anda. Orang-orang di skala prioritas 1 ketika dia klik di bisnis ini, dia mau fight di bisnis ini, ada atau tidak ada Anda nanti, dia akan tetap terbang menjalankan bisnis ini. Sayangnya, ada sayangnya. Orang skala prioritas 1 sekarang ini, mereka sudah sukses di mana-mana. Kalau dia bekerja, dia sedang sukses dalam pekerjaannya. Kalau dia jadi dokter, dia adalah dokter yang sukses. Kalau dia jadi pengacara, dia pengacara yang sukses. Jadi teknisi yang sukses. Jadi notaris yang sukses. Jadi konsultan yang sukses. Jadi ketika Anda presentasi orang-orang skala prioritas 1, seringnya dia nyinyir. Apa? Iya, banyak menganalisa. Anda ngomong 1, dia ngomong 25. Pernah ketemu seperti orang itu? Ya. Pak, ini apple stem cell. Apple stem cell kok dari apa? Enggak selesai. Betul? Kalau Anda ketemu orang seperti ini bagaimana? Anda sudah disampaikan tadi. Itu adalah orang-orang skala prioritas 1. Kalau Anda ketemu orang yang nyinyir, Anda batin di dalam hati Anda. Ini calon elang saya. Ini calon jenderal saya. Karena sering di industri semacam ini, ketika dia berdiri di depan ratusan ribuan orang, dia berhasil punya penghasilan ratusan juta, bahkan miliaran. Dia ngomong di depan ribuan orang, apalagi di samping ngomong, dulu waktu saya presentasi nyinyir. Betul? Jangan-jangan pengalaman pribadi. Dulu waktu di presentasi nyinyir nggak kira-kira? Ya? Kalau nyinyir berarti jadi jenderal sekarang. Ya? Itu prioritas 1, skala prioritas 1. Lalu ada skala prioritas 2, skala prioritas 3. Saya rekomendasi Anda semuanya untuk konsultasikan daftar nama Anda ini ke upline Anda. Karena tidak semua orang dari skala prioritas ini 1, 2, dan 3 Anda bisa langsung presentasi sendiri. Siapa yang sebaiknya Anda presentasi duluan? Orang-orang dengan skala prioritas 3. Kenapa? Ini kita bicara kalau Anda awal jalankan bisnis ini ya. Kenapa orang yang skala prioritas 3 yang kita presentasi duluan? Karena orang skala prioritas 3 itu adalah orang yang menurut Anda kualitasnya lebih rendah di bawah Anda, betul? Sehingga Anda mudah mempengaruhi dia, betul? Sehingga orangnya mudah join. Sekalian ini untuk pelajaran buat Anda, untuk belajar, untuk menambah jam terbang presentasi Anda. Lalu bagaimana dengan skala prioritas 2? Skala prioritas 2 Anda bisa undang ke table talk ketika upline Anda mengadakan table talk. Atau Anda presentasi dengan upline Anda, ya. Kalau dia skala prioritas 1, kami sangat rekomendasi jangan presentasi sendiri. Pastikan Anda melibatkan upline Anda. Jelas? Semuanya jelas? Jelas apa blas? Kalau orang Jawa blas itu nggak ngerti sama sekali, ya, nggak mudeng. Jelas Bapak Ibu ya?
Jadi skala prioritas 1 diapakan? Halo? Dipresentasi bersama upline ya. Anda untuk belajar presentasi untuk skala prioritas 3. Jadi itu nanti yang disampaikan ke grupnya. Sudah bisa membuat daftar nama? Bisa membuat buku daftar nama? Bisa menduplikasikan ke downline untuk bisa membuat buku daftar nama? Berarti training ini sudah berhasil untuk tahap ini, karena Anda semua sudah bisa ya. Prospecting, apa itu prospecting? Prospecting itu memindahkan ini, teknik memindahkan buku tebal berisi nama-nama. Kira-kira buku daftar nama itu yang tebal itu yang Anda miliki atau yang di luaran sana? Halo? Yang di luaran sana. Ini adalah teknik memindahkan daftar nama dari buku tebal ke buku kita, ke buku daftar nama kita ya. Prospecting adalah kegiatan yang tidak membutuhkan waktu khusus. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman, bisnis ini bisnis sampingan. Lagi nyuci mobil, di samping kanan ada yang cuci mobil, prospek. Setuju? Lagi makan siang, samping kiri ada orang, prospek, ya kan? Jadi bisnis sampingan aja, bisnis sambilan. Sambil check up ke rumah sakit, sambil prospek, ya. Sambil belanja di mall, sambil prospek, ya. Bisnis sampingan, bisnis sambilan, ya. Tidak perlu waktu khusus, tidak perlu agenda khusus, tapi ini bisa jadi kebiasaan kita. Kuncinya apa? Supaya bisa prospecting, lebih luas prospecting, kuncinya ini 1 meter 10 detik. Jadi ketemu orang berpapasan dalam jarak 1 meter, sebelum 10 detik senyum. Coba lihat senyumnya, senyum. Sebelum 10 detik. Jangan biarkan waktu 10 detik itu berlalu. Anda setengah jam nggak ngapa-ngapain, begitu setengah jam ingat, oh trainingnya harus senyum. Lalu Anda senyum. Kira-kira gimana orang itu? Gila orang ini ya. Kayaknya orang ini naksir saya nih, ya macam-macam jadi, betul nggak? Dan menariknya ketika Anda senyum, 99% sebelum 10 detik Anda lakukan, orang langsung membalas senyum. 99%. Ya, dia balas senyum. Senyum, senyum. Gitu ya. Sama, hati-hati ya. Pernah terjadi di Swiss Bell, ketemu orang di lobi, senyum. Begitu senyum orangnya bilang, Mas, MLM juga ya? Dia udah tahu ternyata. Saya pernah di bandara, ke smoking area begitu, saya ketemu orang, orangnya lagi ngerokok, saya datangi cepet-cepet. Pak, boleh pinjam korek? Dia langsung bilang, Mas, MLM ya? Kenapa Pak? Itu rokoknya nyala kok pinjem korek katanya. Udah ketahuan duluan. Ya. Ternyata di sekitar kita sebetulnya banyak orang MLM juga, betul nggak? Kalau nggak MLM ya asuransi ya. Oke, jadi ini berlangsung tanpa agenda khusus, bisa dilakukan kapan saja. Nah ini contoh, ketemu orang di ATM, di bank, dokter gigi, rumah sakit, salon, dan lain sebagainya. Sampingan, sambilan. Tujuan prospecting adalah hanya untuk mendaftarkan datanya, nama, nomor HP. Cuman itu aja sebetulnya, karena tidak langsung saat itu kita bisa presentasi dia, betul nggak? Ibu, nah, ibu siapa namanya? Riris. Ibu Laris. Saya dengar siapa? Riris. Oh, Ibu Riris. Saya dengar ibu punya helikopter ya? Oh, enggak. Tapi kalau nomor handphone punya dong. Ya enggak gitu juga sih, itu alay namanya ya. Lebay ya. Jangan seperti itu kayak di TV-TV itu ya. Kayak di stand up comedy ya. Jadi saya kalau ketemu orang sering saya ngomong
misalnya ketemu lagi di bank, lagi ngantri, kita biasanya di bank ada kursi untuk kita ngantri. Saya kenalan, terus saya tanya dia, lalu dia tanya balik, saya bilang, saya Hendra, saya pengusaha, saya lagi ada beberapa proyek di daerah ini. Bapak tinggal di daerah ini? Kalau dia bilang, iya saya tinggal di daerah, wah menarik sekali Pak, kebetulan saya sedang kerjakan beberapa proyek di daerah ini. Nanti kita bisa ketemu, kita ngobrol lebih banyak tentang proyek-proyek saya. Bisa? Menarik Pak, apalagi kita akan punya proyek betulan, proyek besar. Apa itu? Cinema Mall, kota, ya. Sudah tahu Bapak Ibu? Banyak yang belum tahu ya. Jadi nanti BioGreen ini punya satu produk yang di luar produk kesehatan dan produk kecantikan dan produk anti aging, yaitu produknya namanya Cinema Mall. Ya, jadi bioskop mall yang ada bioskopnya tapi kecil. Ya. Dan ini marketnya adalah di daerah, bukan di kota-kota besar yang ada bioskopnya. Jadi kalau misalnya Anda ketemu orang, dia bisa punya tanah 1000 meter, dia mau investasi, dia buka mall, Anda closing, dia buka mall, maka Anda dapat bonus sponsor ratusan juta. Menarik ya? Kalau misalnya Anda bisa closing 5 cinema mall, dari tiket penjualan, tiket bioskop, Anda juga bisa punya penghasilan ratusan juta setiap bulannya. Benar-benar passive income Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Pak Leri. Ya. Inovasinya luar biasa, ya. Nah, setelah kita buat daftar nama, setelah kita prospecting, jadi sudah tahu ya bedanya membuat daftar nama dan prospecting. Kalau prospecting itu berarti orang-orang yang tadinya bukan dari daftar nama kita. Setelah kita prospecting, kita dapatkan nama dan nomor handphone, kita buat di dalam buku daftar nama. Oke, membuka percakapan, melakukan pembicaraan dimulai dengan topik sekitar keluarga, pekerjaan, hobi, waktu luang. Gimana caranya? Orang kalau ditanya, begitu ketemu, kita berkomunikasi, yang paling menarik ditanyakan, itu apa sih sebetulnya? Boleh tahu nggak? Keluarga, ya. Lama, itu kita teman daftar nama kita lama nggak ketemu, yang sering kita tanyakan, anaknya berapa? Betul nggak? Kan nggak jarang-jarang kita ketemu, orang yang sudah jarang ketemu kita tanya, sekarang perusahaannya berapa? Betul nggak? Dia malah nggak enak namanya, kok dia begitu komunikasi dinilai dari berapa besar perusahaan kita atau berapa banyak. Yang sering, yang lebih oke untuk komunikasi adalah keluarga. Ya, jangan juga salah yang ditanyakan, istrinya berapa? Bisa tersinggung. Kalau donen saya ada yang suka begitu, Pak Joko namanya. Kalau ditanya, istri saya 3, anaknya bukan istrinya ya. Pak Joko di Jogja. Jadi melakukan pembicaraan dimulai dengan topik sekitar keluarga, pekerjaan, hobi, waktu luang. Ya, biasanya orang semakin lama jalankan MLM, hobinya semakin banyak. Daftarnya namanya habis, dia nge-gym, ya kan? Betul nggak? Makanya upline-upline kita itu, ya kan? Banyak yang nge-gym, badannya bagus-bagus, six pack, ya kan? Saya juga malah nge-gym. Ingin kelihatan seperti mereka, six pack, 6 months ternyata ya. Ternyata selidik punya selidik, susunya beda. Mereka nge-gym, minum susunya Elmen. Saya nge-gym, susunya Prenagen. Jadi terus yang buncit ya. Makanya kalau minum produk jangan asal-asalan. Minum stem cell hewan, tanduknya malah keluar ya. Jadi harus benar minum stem cellnya. Ya, kalau diajak training suka lama nangkep, kita jangan-jangan stem cellnya beda. Gitu ya. Semoga tidak paham ya. Baik. Ya. Hobi. Jadi enak kalau kita nge-gym. Saya biasanya kalau nge-gym terus ketemu PT gitu ya, profesional trainer, saya tanya, kalau pengen punya badan seperti ini, sebagus ini, six pack kayak gini, perlu waktu berapa lama? Seperti itu. Dia bilang, kalau Bapak rutin latihan tiga kali seminggu,
Bapak rutin latihan 3 tahun, Bapak punya badan seperti ini. Bagus ya, kayak bisnis saya. Pak, maksudnya gimana? Ya, kalau kamu ikut seminar bisnis saya 3 kali seminggu, 3 tahun, kamu punya penghasilan ratusan juta. Sama kan? Betul nggak kira-kira? Menyamakan hobi, ya. Tapi memang itu sistem. Anda jalankan rutin 3 tahun, paling nggak filantropis. Betul nggak? Filantropis. Sudah ada buktinya. Melakukan pendekatan, bangun kesamaan, ya. Memilih tempat pertemuan. Setelah sudah membuka percakapan, melakukan pendekatan, kita milih pertemuan, ya. Jangan sampai Anda menentukan waktu itu, waktu yang jadwal Anda malah penuh, jadwal upline Anda penuh. Pastikan Anda punya jadwal Anda dan jadwalnya upline. Kalau Anda akan melibatkan upline, Anda nggak tahu jadwalnya upline, pastikan Anda bisa mengundang upline itu jauh-jauh hari, ya minimal 1 hari sebelum atau 2 hari sebelumnya, karena upline Anda pasti sibuk, betul nggak? Upline Anda masih sibuk, makanya kita sering tidak dibantu upline, bukan upline-nya nggak pernah bantu, kitanya nggak mau tahu, upline-nya sudah sibuk, waktunya padat, kita maunya minta upline itu mendadak, betul nggak Bapak Ibu? Hari ini ketemu orang, hari ini maunya ditemanin sama upline. Gak bisa. Upline kan downline-nya banyak. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau minta upline, itu pastikan cukup waktu dulu. Bisnis ini sederhana Bapak Ibu. Bisnis ini tentang mengelola perasaan upline dan downline. Kalau kita pandai mengelola perasaan upline, maka upline insya Allah mau dengan sukacita membantu kita. Betul? Kalau kita pandai mengelola perasaan downline, insya Allah downline kita mau melakukan apa yang harus dilakukan dengan sukacita. Tentang mengelola perasaan, dari hati ke hati bicaranya. Karena kita yakin kalau hati bicara dengan hati, dia akan jatuh hati. Lu ini ngomong apa itu ya? Nah, konfirmasi kembali. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Anda pengen pasti, misalnya Anda yakin bahwa Anda bisanya kemis, sekarang hari Minggu, saya lagi telepon orang, mengundang janji ketemu, ya, janji ketemu. Ingat waktu janjian jangan ngomong bisnis, janji ketemu. Waktu telepon itu hanya janji untuk ketemu, mengundang untuk ketemu. Hari Kamis misalnya. Biasanya orang itu pasti meminta waktu yang lebih panjang. Betul nggak? Kalau ditanya, Pak, mau ketemunya Senin apa Selasa? Selasa, gitu kan? Dia maunya nunda. Siang apa malam? Malam. Makanya kalau misalnya Anda mintanya Anda waktunya luangnya Kamis, pastikan Anda ngundangnya, Pak, kita bisa ketemuan. Bagusnya kita ketemuannya Rabu atau Kamis. Dia jawabnya apa? Kamis. Padahal kita sudah set. Pak, bagusnya siang apa sore Pak? Sore. Jam 3 atau jam 4? Jam 4. Baik Pak, kalau gitu kita ketemuan jam 4 sore Pak ya. Kita di Central Park, boleh di Jeko gitu ya. Jeko Central Park jam 4 sore. Hari Kamis ya Pak, saya tulis di agenda kita ngobrol tentang bisnis yang rencananya saya bangun. Bisa? Siap? Oke, seperti itu ya. Konfirmasi lagi. Tips mengundang yang efektif. Nah, ini adalah hasil dari semua teman-teman Komnas, dari semua teman-teman leader-leader Anda yang 10 orang itu ya. Karena zamannya sudah berbeda. Sekarang kita zamannya online, kita juga harus membuat ini yang online. Bagaimana menggunakan tips mengundang yang efektif dengan menggunakan aplikasi Messenger. Apa Messenger? WhatsApp. Apalagi? Ya banyak ya. Saran, no busy, jangan broadcast. Seringnya kita dapat sesuatu dari upline, langsung kita broadcast semua sama. Kira-kira kalau Anda di broadcast sesuatu yang sifatnya promotif begitu dan panjang-panjang isinya, kira-kira diapain? Ya?
delete, betul nggak? Aduh, menu-menuhin aja, betul nggak? Nah sama ketika Anda broadcast sesuatu yang panjang-panjang, Anda broadcast lagi ke mereka, Anda delete. Nah upline Anda broadcast ke Anda karena Anda sudah member, karena Anda sudah punya komitmen. Kalau Anda mau broadcast ke seseorang yang baru, jangan broadcast apa yang itu, jangan broadcast. Setuju Bapak Ibu? Ya, hindari broadcast. Kalau di FB ya, jangan update status berkaitan dengan biogreen. Jangan hard selling. Untuk Anda yang baru, ya, untuk Anda yang baru. Kenapa? Begitu Anda langsung ngomong biogreen, ngomong Apple stem cell, orang langsung, dia jalanin MLM, pasti sebentar lagi datang ke rumah saya ini. Dia lari di Delcon malah bisa-bisa. Ya, berbeda ketika Anda sudah punya postur seperti Pak Jansen. Grupnya justru mengharapkan dia tampil sebagai orang biogreeners. Tapi Anda yang mengawali, sebaiknya Anda jangan broadcast. Sebaiknya Anda jadi problem solver, tampil sebagai problem solver. Tampil sebagai orang yang bisa ya untuk curhat. Ya kan? Bisa nggak seperti itu? Coba bayangin gini deh, kalau Mario Teguh. Kalau seandainya Mario Teguh jualan gitu, pasti laku nggak? Pasti laku. Karena dia sudah punya banyak fans gitu ya. Bagaimana Anda bisa punya banyak fans seperti Mario Teguh? Ya Anda cobalah seperti dia. Jadi problem solver gitu kan. Jadi penasehat. Tapi kalau Anda mau selling sesuatu, sebaiknya inbox saja, private saja. Jangan hard selling. Saya yakin juga kalau misalnya Mario Teguh sekarang jualan, pasti namanya jadi terdegradasi gitu loh. Kok sekarang jualan sih? Betul nggak kira-kira? Nah, jadi hindari ini update status tentang biogreen. Kalau Anda masih baru, sekali lagi ya, kalau Anda masih baru, bangun hubungan 2-3 kali. Nah, siapa kalau di update status like gitu kan? Keren, hebat, I love you full. Jangan lebih juga, ya. Jadi begitu kita sering like, kita sering komen yang bagus-bagus, seringnya ketika kita update status, dia juga komen, betul nggak? Dia juga like. Nah itu kita bisa mulai inbox, mulai kita lakukan pendekatan, ya. Terus janji ketemuan. Kalau bisa inboxnya juga jangan selling, langsung aja janji ketemuan. Kalau sudah dekat hubungannya, janji ketemuan. Aja untuk ketemuan, untuk presentasi one on one, ya, tanpa didampingi upline. Karena kalau sudah dekat, saya pikir nggak perlu lagi didampingin upline. Takutnya dia malah curiga. Begitu Anda sudah janjian, begitu Anda datang ketemu sama dia, loh kok ada orang lain lagi? Dia curiga, wah jangan-jangan mau presentasi. Betul nggak? Jadi sendiri aja, jangan ajak upline. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya? Masih tips mengundang dengan telepon. Bangun hubungan relationship, ya. Sikap dan nada bicara sebaiknya berdiri, tersenyum. Suara Anda akan didengar. Kalau Anda berdiri, Anda tersenyum. Apalagi kalau kita melakukan kebiasaan mau telepon orang, mau follow up, mau mengundang, kita selalunya sudah seperti bekerja Bapak Ibu. Seperti menjalankan bisnis di luar sana. Sudah mandi, sudah rapi. Walaupun telepon di rumah, kita sudah mandi, sudah rapi. Telepon, emang beda. Bayangkan kalau kita masih bangun tidur, kita terburu-buru gitu ya, kita telepon. Beda nggak kira-kira suaranya? Beda. Ya. Kemudian sampaikan bahwa kita sedang ada proyek baru, hindari kata MLM Bapak Ibu. Banyak orang begitu mendengar kata MLM, dia langsung mimisan. Ada yang migrennya kambuh, gatal-gatal muncul, macam-macam ya. Begitu mendengar kata MLM. Ada yang saking negatifnya, begitu ngomong MLL gitu ya, nggak jelas, negatif begitu. Ngomongnya juga nggak jelas. Edifikasi proyek dan edifikasi leadernya. Contoh orientasi bisnis. Kita punya proyek bisnis di bidang bioteknologi misalnya gitu ya. Kalau biogreen ini kan bidang bioteknologi misalnya, betul kan? Kalau produk kita bisa sampaikan punya solusi masalah kesehatan, anti aging. Komunitas,
Saya punya program untuk mendukung komunitas yang Anda punya. Mungkin Anda suka ketemu orang-orang yang sukanya ngumpul dengan komunitas, geng motor, apalagi mobil, apalagi banyak lah ya. Saya sekarang juga ngumpul dengan, kalau di Bali ngumpul dengan JPMI. JPMI itu Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia. Saya mulai bangun dari sekarang, karena saya berpikir begitu saya presentasi Cinema Mall, insya Allah langsung ludes. Ya, insya Allah ya. Mereka kita bangun relationship-nya. Karena beberapa orang memang tidak suka MLM, beberapa orang di Jaringan Pengusaha Muslim. Tapi kalau ini kan konvensional. Nanti presentasinya juga berbeda dengan bisnis jaringan. Terpisah. Hindari tanya jawab. Contohnya bagaimana? Kalau Anda sering misalnya telepon ngundang orang, dia tanya seringnya kan, ini proyek apa sih? Proyeknya di bidang apa sih? Kalau seperti itu bagaimana jawabnya? Wah, saya senang sekali menjawabnya Pak, tapi saya yakin kalau saya jawab melalui telepon nanti malah kurang jelas. Sebaiknya kita ketemuan aja langsung. Kita buat janji saja sekarang kapan kita bisa ketemu. Nanti saya jelaskan lebih jauh supaya Bapak lebih bisa memahami. Bisa Bapak Ibu? Nah, buat kesan terburu-buru, dia maksa biasanya, ngotot curiga mungkin ya. Ini apa sih MLM ya? Maaf Bu, saya lagi nyetir. Maaf Bu, saya lagi sibuk, nanti saya hubungi lagi. Hindari, kalau dia terus bertanya hindari. Ya? Kenapa? Konfirmasi waktu dan tempat. Nah, kalau sudah kita buat janji. Nah, kalau misalnya dia ditanya, dia bilang ini MLM ya, kira-kira gimana jawabnya? Coba misalnya saya telepon, Bapak telepon saya. Bisa Bapak namanya siapa? Freddy. Pak Freddy telepon saya deh. Seolah-olah kita berbicara dalam telepon, Bapak mau buat janji dengan saya. Saya Hendra, Pak. Halo Pak Hendra. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Bisa saya minta waktu 5 menit Pak? Boleh Pak Freddy. Pak Hendra, saya percaya ingin mempunyai hari esok yang lebih bahagia kan ya? Oh iya Pak, betul. Untuk itu perlu perencanaan finansial nggak Pak? Oh, ini MLM ya Pak? Bukan Pak. Asuransi ya? Bukan. Terus apa Pak? Perencanaan keuangan Pak. Perencanaan keuangan itu apa ya Pak? Ya bagaimana kita merencanakan keuangan Bapak supaya Bapak bisa lebih menjamin bahwa hari esok yang Bapak inginkan bisa terwujud Pak. Realnya apa? Kapan saya bisa dapat waktu Pak supaya saya bisa jelaskan dengan lebih rinci? Kapan ya? Hari Senin atau hari Selasa? Gua mau hari Selasa loh. Seringnya kalau kita tanya kapan ya, kapan. Jadi baik, tepuk tangan untuk Pak Freddy ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Freddy ini sebetulnya sudah bagus sekali, menunjukkan beliau punya jam terbang. Jadi seperti itu cara menjelaskan. Tapi sekali lagi kalau mau janji ketemu, ditanya kapan, jangan berikan pilihan. Jangan memberikan pertanyaan yang membuat dia bisa memilih. Tapi berikan pertanyaan yang dia memilih apa yang kita kehendaki. Contohnya seperti tadi, kapan ya? Misalnya, Bapak bisa punya waktu kapan? Saya bisa jawab apa kira-kira? Bisa kapan-kapan, bisa kapan ya? Aduh nggak tahu deh Pak, sibuk saya. Iya kan? Betul. Tapi kalau Anda seperti tadi, Bapak mau bisa ketemunya Senin apa Selasa? Nah, dia hanya memilih Senin atau Selasa. Senin kita bisa, Selasa juga kita bisa. Begitu ya? Sama ketika Anda closing kan begitu. Ketika Anda closing ditanyanya bagaimana? Mau sign up sendiri atau saya daftarkan? Biasanya begitu enggak? Atau biasanya Pak, joinnya 1 platinum atau 3 platinum gitu ya. Jadi dia milih join 1 platinum atau 3 platinum, dia tetap sama-sama join. Kita nggak berikan pilihan untuk tidak join. Gitu ya. Kok salah terus? Oke, kalau misalnya dia tanya MLM, Pak ini MLM ya? Kira-kira dijawab apa? Jawabnya apa kira-kira? Halo? Pak, ini MLM ya?
Bukan Pak, waduh. Saya pikir tadi MLM Pak, padahal saya lagi nunggu MLM yang Pak. Kecewa nggak kira-kira? Iya. Pak, ini MLM ya? Iya MLM. Aduh Pak, saya nggak seneng kalau MLM. Dari dulu saya suka ditipu-tipu kalau jalanin MLM. Katanya jualan Pak, jualan ternyata TV, lemari, kulkas di rumah saya jual semua. Ya? Jadi kalau ditanya Pak ini MLM ya? Jawabnya tanya balik. Bapak suka MLM kan? Oh saya nggak suka. Oh sama Pak, saya juga nggak suka. Makanya kita akan nanti ketemu. Nah, kalau dia sudah nggak suka MLM, kita ketemu. Untungnya di Biogreen ada pilihan selain MLM, iya kan? Cinema Mall ketemu sudah, iya kan? Kalau dia, saya suka sih MLM. Tepat sekali Pak. Ini yang saya tawarkan MLM lagi berkembang. MLM yang lagi berkembang di beberapa negara dan masih beberapa negara dan masih punya potensi untuk berkembang di banyak negara. Dan di Indonesia sendiri masih sangat baru. Kita bisa ketemu nanti Pak, gitu ya. Jadi kalau ditanya MLM, tanya balik, suka MLM apa enggak? Jangan langsung berasumsi, wah kalau dia tanya MLM pasti nggak suka MLM gitu ya. Begitu bukan Pak. Ternyata dia lagi nyari MLM. Ada loh banyak orang di luaran sana yang sekarang ini masih benar-benar cari MLM yang bagus, betul nggak? Banyak Pak. Baik, ini salah satu contoh, tidak kita jelaskan secara detail karena ini bagaimanapun juga perlu jam terbang Pak. Ya, semakin tinggi jam terbang Anda, semakin gampang Anda berkomunikasi, mengundang orang. Terus jangan beranggapan selalunya kalau kita sudah di atas kita gampang mengundang orang. Selalunya kalau kita sudah di atas punya penghasilan besar, selalunya nggak pernah ditolak. Bu Inge masih ditolak, Pak Jansen juga masih ditolak, betul nggak Pak Jansen? Masih Pak. Ya 1,7 Pak, jamnya Rolex ditolak. Lalu kita yang baru join, begitu ditolak, rasanya sudah sakit hati gitu ya. Sudah seperti dunia ini mau kiamat gitu. Nggak bisa Pak, ya. Baik, 7 langkah sukses. How to start? Kita ada 7 langkah sukses. Langkah pertama tadi apa? Impian. Langkah kedua? Pakai produk 100%. Langkah ketiga? Membuat daftar lama. Langkah keempat? Mengundang. Ini langkah kelima, ya. Mengundang. Jadi menjelang langkah kelima kita break dulu. Berarti kita masih ada tiga topik, tapi insya Allah yang topik selanjutnya tidak terlalu lama. Kita dikasih waktu sampai jam berapa panitia? Baik, kita istirahat. Nanti mungkin istirahatnya 1/4 jam cukup ya? Cukup? Setengah jam deh, kita kasih bonus lagi. Tadi aja lebih ya. Kita kembalikan ke MC yang luar biasa, Santi Maru. Oke, 1/4 jam cukup? Ya, tapi sebelum itu saya perlu 3 orang voluntary ke depan. Ada yang bersedia? Dari sini 1, dari sini 1, dari situ 1. Ayo, 3 orang saja masing-masing dari grupnya. Kalau dari sini Bapak, tepuk tangan ya. Oke, dari sini ada, tepuk tangan. Nanti perkenalan ya. Dari sini, yang saya tahu cuma Dokter Edi, boleh? Ya, tepuk tangan dulu ya Dokter Edi. Ayo. Oke, Bapak. Tapi nggak ada ya woman ya, nggak apa-apa ya, next ya. Oke, kita ada 1 menit games, namanya follow the leader. Setuju ya? Iya, follow the leader. Biasanya leadernya bagaimana? Pasti grupnya seperti itu ya. 1 menit, 1 menit, 1 menit. Nanti goyangnya terserah mau gimana. Mereka akan follow the leader. Boleh stand up please? Iya, please stand up. Musik bisa? Oke. Lebih kencang musiknya. Tepuk tangan dong, follow the leader, ayo. Lagi.
Ya, oke. Terima kasih. Jadi, tepuk tangan dong ya buat Mas Andi, Pak Yohanes dan Dr. Edi. Saya kasih kartu nama, nanti bukunya saya kasih ya. Ya, terima kasih. Silakan istirahat. Thank you. Baik ya, 1/4 jam ya. Boleh istirahat. Bisa ada kopi, mau beli baju lagi boleh. Kita jumpa lagi ya. 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu. Waktu itu beberapa bulan yang lalu saya mengikuti salah satu training. Di training itu trainernya bilang seperti ini. Mungkin ada yang sudah pernah dengar. Biasanya ada 3 tipe orang yang hadir di training atau seminar. Ada berapa? 3. Yang pertama itu mereka seperti narapidana. Jadi ketika hadir di dalam training mereka berpikir, kapan ya aku keluar dari ruangan ini, kayaknya terpenjara di sini. Ada yang tipe narapidana hari ini? Nggak ada ya? Wah keren berarti. Yang kedua tipe pengen tahu. Ya. Tipe pengen tahu, mereka seperti wisatawan, datang ke sini lihat, kira-kira ruangannya penuh nggak ya? Kira-kira materi yang dibawakan menarik nggak ya? Habis itu istirahat makan pulang semua, nggak balik lagi ya. Tapi yang ketiga adalah super student, apa? Nah, super student itu dia datang duluan, kemudian disuruh bawa buku sama alat menulis, bawa, dan ketika istirahat kembali lagi ke ruangan, ada di sini dan berpartisipasi. Mereka adalah Anda semua yang masih ada di ruangan ini, super student. Tepuk tangan dulu ya. Ya, itu ketiga tipe itu biasanya selalu ada. Mau di kota mana saja, ya. Tipe narapidana, tipe wisatawan, dan yang akhirnya super student. Dan Anda semua adalah super student BioGreens Jakarta. Nggak salah seperti yang dikatakan Pak Hendra tadi. Ketika nanti Anda mendapatkan apa yang mereka tidak dapatkan, karena Anda rela membayar harga yang mereka belum rela bayar, ya. Oke baik, tepuk tangan. Kalau tepuk tangan yang tulus Bapak Ibu, bisa tepuk tangan lagi? Wah itu baru namanya tepuk tangan yang tulus ya. Baik, lebih merapat lagi. Biar lebih semangat lagi karena ini sesi terakhir. Sesi terakhir di training kita hari ini, how to start. Sekarang udah paham ya gimana mulai? Senyum-senyum dikiranya anak MLM juga ya. Itu terjadi sama saya di pesawat, saya senyum-senyum, dia bilang, "Ibu leader dari BioGreen ya." Baru saya sadar, orang saya pakai baju BioGreen juga lagi ya. Aduh, jadi ketahuan dan dia juga salah satu leader. Baik. Biasanya orang-orang yang menjalankan network marketing mereka memang suka senyum. Apalagi orang BioGreen ya, itu komunikasi selnya lebih bagus dari yang di luar sana. Lebih mudah sel-selnya soalnya ya. Baik, bisa yel-yel satu kali lagi sebelum kita panggil pembicara kita untuk sesi yang terakhir. Saya, karena itu adalah kado ulang tahun saya untuk BioGreen dan Anda semua. Fresh from the oven ya. Oke Bapak Ibu, please stand up. Ya, kita charge dulu semangat kita. Kita charge dulu rasa cinta kita terhadap BioGreen. Kalau kita cinta sama BioGreen, semoga setiap malam itu dapat SMS cinta. Twing gitu kan. Kalau sudah cinta, BioGreen juga semakin cinta sama kita. 3, 2, 1.
siap? Sudah siap semua untuk welcome sesi terakhir pembicara kita Bapak Hendra? Ya, berarti kasih tunjuk dong semangatnya, udah ngopi kan? Tadi ngopinya campur biomil atau biogol? Wow, berarti lebih powerful ya. Oke, tepuk tangan yang meriah. Boleh stand up, boleh berdiri di atas kursi. Kita sambut pembicara kita untuk sesi yang terakhir, Bapak Arisandra Wardana. Yeah. Kali lagi tepuk tangan untuk MC kita, Miss Tanti Maru. Baik, kita langsung lanjut. Masih semangat? Kita tes. Tes lagi. Apa kabar? Kenapa? Kenapa tidak berdiri? Baik, saya tidak mau paksakan Anda ya. Kita slide langsung. Presentasi ya. Jadi langkah kelima dalam agenda bisnis kita adalah presentasi. Lakukan presentasi minimal 2 jam per hari, baik one on one maupun table presentation. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat suksesnya, Anda lakukan table presentation lebih banyak daripada one on one. Jarak Anda sekarang menuju impian Anda adalah jumlah presentasi yang Anda lakukan. Ada orang yang senang kalau presentasi sehari minimal 20. Saya kemarin baru dapat informasi bahwa Mary Riana itu waktu ngejar impiannya sehari presentasi 20 orang. Ya, kalau belum 20 belum pulang. Ya. Dan menarik, impiannya untuk punya penghasilan $1 juta itu tembus. Ini luar biasa. Jadi sebetulnya sebesar apa impian Anda? Ya tergantung effort Anda. Secepat apa itu bisa tercapai tergantung effort Anda. Ya. Slide. Presentasi yang banyak akan meringankan beban psikologis Anda terhadap penolakan. Kalau presentasi sekali dengan presentasi 3 kali sehari, sebetulnya secara psikologis lebih berat atau lebih ringan yang mana? Lebih ringan yang sekali atau yang 3 kali? Halo? Ya lebih ringan 3 kali. Kenapa? Ketika presentasi bisa 3 kali sehari, saya punya pengalaman yang banyak. Donen-donen saya yang presentasi bahkan dari pagi sampai malam presentasi. Saya punya donen jualan sales chat MCO begitu ya. Pulang dulu sebelum jalankan bisnis ini, jalannya dari pagi sampai jam 7 malam. Tapi sekarang pulangnya malah jam 12 malam. Coba bayangkan. Jam 7 pagi, jam 12 malam pulang. Jam 7 pagi, jam 12. Setiap hari. Setiap ketemu happy aja kerjaannya. Pak tadi matur closing begini-begini deh. Dia cerita Pak habis ini. Dan dia sehat. Pulang, kata dia, pulang minum apple stem cell, tek, langsung tidur. Besok bangun seger, start lagi. Ya, 3 bulan, 4 bulan, beli mobil. Keren nggak kira-kira? Lebih happy dia, karena setiap hari dapat hasil. Kalau kita presentasinya sehari sekali, begitu ditolak ya sudah nggak ada hasil sama sekali, udah nggak berhasil, ditolak lagi. Secara psikologis itu lebih berat. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Jadi lebih banyak presentasi, lebih ringan sebetulnya. Karena sebetulnya beban menjalankan bisnis itu bukan psikis, bukan fisik untuk menjalankan bisnis ini, betul? Lebih pada psikis. Iya kan? Anda punya posisi, misalnya kayak saya dulu manajer di hotel, baru mengawali bisnis MLM begini, satpam saya bilang, Pak, manajer kok jualan obat? Kalau Anda nggak tahan, Anda bisa quit di bisnis seperti ini. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, ya. Beban yang lebih berat adalah beban psikologisnya. Nah, follow up. Jadi presentasi lakukan berapa kali sehari minimal? 2 kali. Follow up. Anda pastikan mendapat minimal salah satu dari 3 kemungkinan. 1 bergabung, 2 beli produk, yang ketiga referensi. Bergabung, kalau nggak mau bergabung ya beli produk. Kalau nggak beli produk ya minta referensi. Ingat apa hukum presentasi? Hukumnya 1, jangan mau rugi. Yang kedua, lihat hukum pertama ya. Jadi jangan mau rugi.
undang ke pertemuan, ya, kemudian undang ke grup chat follow up dengan rules tertentu, ya. Misalnya Anda suka ada grup apa? Di WhatsApp atau di mana grupnya? Rata-rata di WhatsApp ya, betul ya? Jadi undang di WhatsApp yang sudah join ya. Kalau yang belum join boleh juga diundang di WhatsApp ya. Di grup Anda bikin sendiri grup yang isinya orang-orang yang belum join, sudah dipresentasi, siap join, mungkin nunggu waktu karena nggak ada dana, boleh kan? Ada seperti itu ya. Nah itu Anda masukkan ke grup-grup yang belum join ya, boleh. Kemudian tidak membuat promo di luar promo perusahaan. Ini bikin rancu. Misalnya Anda promo beli 1 gratis 1, padahal perusahaan lagi tidak membuat promo. Lalu promo ini di-share di Facebook. Selesai, sudah ribut di mana-mana. Betul? Pernah mengalami? Kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Kemudian pengundang meminta izin dan memberitahukan bahwa ini hanyalah grup untuk informasi seputar BioGreen. Jadi kalau Anda mau mengundang orang untuk masukkan grup, Anda kasih tahu dia bahwa Anda akan kita undang ke grup yang isinya hanya BioGreen. Anda jangan informasi tentang macam-macam, mungkin MLM lain, asuransi, bisnis ayam dan sebagainya. Nggak usah. Maksudnya ayam petelur gitu Pak. Bukan ayam apa? Ayam yang paling besar ayam apa? ayam yang paling besar itu ayam semesta. Iya. Baik. Pengundang secara pribadi mempunyai tanggung jawab untuk melakukan follow up secara pribadi di luar grup sehingga terjadi closing. Disarankan dalam 2 kali 24 jam paling lama. Jadi diharapkan ketika kita undang ke grup, itu ada upline kita juga yang bisa bantu untuk follow up dia di grup rame-rame gitu. Nah tapi tanggung jawab pribadinya kepada kita supaya dia mau closing. Nah setelah closing baru dipindahkan ke grup member. Ini follow up ya. Tips follow up: berikan nilai tambah, komitmen support upline. Misalnya ini, Pak, kalau Bapak join sekarang, ini kita lagi semangatnya bangun di grup ini. Jadi kalau Bapak join sekarang, kita akan fight dan kita akan libatkan upline kita untuk bisa bantu Bapak serius. Begitu. Bisa? Halo? Tawarkan promo perusahaan, bukan promo pribadi. Time limit, why jauh now? Seperti sekarang ini pas promo perusahaan. Dan saya meyakinkan kepada Anda semua, 5 pilar utama melihat MLM itu bagus atau tidak, salah satunya adalah promo. Dan Anda lihat promo-promo BioGreen ini promo-promo luar biasa. Tiba-tiba ada seperti ini. Minggu biasanya omset turun nggak? Turun kan? Sekarang omset naik nggak? Naik ya, naik signifikan. Banyak orang kaya nih hari ini. Tepuk tangan untuk Anda ya, senyumnya saya lihat ya. Jadi kenapa harus join hari ini? Pak, mumpung ada promo. Ini luar biasa support perusahaan. Lalu tanya kenapa belum join? Apa yang masih diragukan? Apa yang kira-kira kita bisa bantu? Ya, banyak upline, banyak caranya. Ya, saya ada beberapa grup di Bali yang sama sekali nggak punya uang awalnya. Ya kita nggak join kan, tapi kita kasih produk suruh jualan. Jual, nanti begitu laku Anda saya daftarkan. Ada Pak, banyak. Ya itu tadi karena mengawali dari bangkrut. Temannya orang bangkrut, ada banyak yang seperti itu. Awalnya jualan, tapi alhamdulillah mereka sekarang punya penghasilan puluhan sampai ratusan juta. Ya. Follow up sesudah menjadi member. Nah, kalau sudah menjadi member, Anda follow up, Anda tindak lanjuti, meminta mereka untuk memulai bisnis. Jadi datang ke dia sebagai teman, sebagai partner. Kita ajak dia untuk benar-benar menjalankan bisnis ini. Saya selalu mengatakan, Anda siap nggak untuk jalankan bisnis ini? Kalau Anda siap, Anda komitmen, saya janji, saya bisa lebih siap, lebih komitmen dari Anda. Dan kita fight bareng-bareng. Saya akan bantu Anda 6 bulan ke depan punya penghasilan 100 juta. Mau nggak?
Seringnya mau nggak kalau kita tawarkan seperti itu? Nah, kalau dia bilang mau, kalau Anda mau, mari kita mulai dengan cara yang benar. Mulai kita bimbing. Bimbing mulai membuat buku impian. Bimbing mulai membuat daftar nama. Bimbing. Kita bimbing serius, ya. Terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Jadi ada keberatan-keberatan, penolakan-penolakan. Kenapa nggak jalan? Wah Pak, saya ditolak. Biasanya penolakan itu apa sih? Alasannya apa? Boleh tahu nggak? Pak, biasanya ditolak alasannya apa Pak? Emang itu takut mahal biasanya. Mahal, apalagi? Nggak ada waktu. Nggak ada waktu, apalagi? Males jualan. Males jualan, betul. Apalagi? Itu males kerjain. Males kerjainnya. Oke, apalagi? Nggak ada modal. Nggak ada modal, apalagi? MLM. MLM, apalagi? Nggak bisa ngomong, apalagi? Banyak. Tapi sebetulnya alasan mereka itu aja dari dulu. Dan kita lebih kreatif daripada mereka. Kita lebih kreatif untuk menjawab pertanyaan mereka. Sebetulnya sederhana, Anda hanya ikuti ini aja. Pik, Pantai Indah Kapuk. Pahami, ikuti, kendalikan. Contoh, saya nggak punya waktu. Jawabannya apa? Nggak punya waktu. Wah, menarik sekali Pak, Bu. Bisnis ini sebetulnya didesain untuk orang yang nggak punya waktu. Dulu saya punya upline, kerjanya di hotel Bu. Pagi di hotel, malam masih di hotel. Pagi di hotel, malam masih di hotel. Pagi di hotel, malam masih di hotel. Tapi sekarang begitu dia jalanin BioGreen, sukses Bu. Penghasilan ratusan juta. Dia punya waktu yang banyak untuk keluarganya. Kerjanya sekarang Bu, ternak teri. Apa ternak teri? Antar anak, antar istri, ya kan? Sementara orang siang-siang bekerja, dia tidur siang. Bahkan kadang-kadang nggak bisa tidur siang karena bangunnya sudah siang. Ya? Jadi kalau ibu nggak punya waktu sekarang, ibu tepat jalanin bisnis ini supaya ibu bebas waktu. Betul nggak? Karena orang yang tidak punya waktu dan dia tidak tahu caranya bagaimana punya waktu, maka selamanya dia nggak akan punya waktu. Kalau Anda nggak punya waktu, Anda orang yang tepat untuk jalanin bisnis MLM. Anda akan bebas waktu, ya, seperti yang kami alami, Pak Jansen alami, ya. Lalu apa lagi? Mahal, betul Bu. Saya sepaham dengan Ibu. Dulu ketika saya tahu produknya ini suplemen, 1.500.000 dikonsumsi sebulan habis, mahal. Tapi Bu, begitu saya lihat ada orang sakit jantung sembuh, diabetes sembuh, kanker sembuh. Kalau penyakit-penyakit berat hanya bisa sembuh hanya dengan produk senilai 1,5 juta, saya pikir murah. Betul nggak? Jadi kita pahami dulu. Kita ikuti, tapi terus kita kendalikan. Jangan dipahami, diikuti, terus kita ikut dia. Kebablasan namanya, ya. Tapi juga jangan langsung dikonfrontir. Orangnya nanti lagi sakit hati. Begitu dia sakit hati, suatu saat dia dengar BioGreen bagus, dia mau join. Dia nggak mau join sama Anda, dia join sama orang lain. Kapokmu kapan? Ya. Jadi pahami, ikuti, kendalikan. Apalagi? Saya nggak bisa ngomong. Betul Bu. Dan Ibu tahu nggak, 80% orang yang jalanin bisnis BioGreen tadinya nggak bisa ngomong. Tapi setelah dia berhasil, punya penghasilan ratusan juta, punya penghasilan miliar, dia bisa bicara di depan ratusan, bahkan ribuan orang. Kalau Ibu nggak bisa ngomong, Ibu orang yang tepat jalanin BioGreen, nanti pinter ngomong. Betul? Apalagi sama trauma MLM kok multi level sih, saya udah banyak. Betul, saya punya upline itu
Mungkin MLM yang sudah diikuti Bu ada 57. Bukan dapat duit, mobilnya 2 kejual. Tapi begitu dia jalanin Biogreen, sekarang penghasilannya 200 juta setiap bulan. Itu Bu Eva, apanya Pak Artawa. Gagal, nggak berprestasi jalanin Biogreen, sekarang luar biasa. Jadi Anda edifikasi orang-orang di sekitar Anda saja. Apalagi keberatannya? Males. Wah, betul Bu. Betul Dok. Saya juga orang yang males. Makanya saya senang jalankan MLM. Saya kerja keras sekarang, begitu pensiun saya istirahat. Jalan-jalan, belanja-belanja, makan-makan. Oke nggak? Karena saya orang yang males. Saya nggak mau selamanya saya kerja sama orang. Ya? Dilarang suami. Terus gimana kalau dilarang suami? Coba. Cuek aja ya. Coba Pak, saya minta Ibu Lucy. Tepuk tangan untuk Ibu Lucy. Dilarang suami, gimana kalau dilarang suami? Ada yang bisa bantu? Gimana cara handling objection-nya gimana? Ingat rumusnya. Pahami, ikuti, kendalikan, itu aja. Duh, kok sama ya Bu? Sama upline saya. Wih, kemarin itu Bu dicaci maki dia sama suaminya. Kamu tuh perempuan apa? Malah pulang-pulang. Pulang malam-malam. Kembali lagi. Pagi sudah pergi, kayak nggak punya suami, kayak nggak punya anak. Ngurusin apa sih, MLL ya? Tapi Bu, sekarang penghasilannya 200 juta. Suaminya malah aktif jalanin Biogreen. Bisa? Apapun, ini paham, sederhana. Ikuti, kendalikan. Apalagi? Nggak punya modal. Tadi sudah ya? Sudah belum? Nggak punya teman. Bu, saya nggak punya teman. Tolong dijawab. Pakai ini Bu, di sini. Pahami, ikuti, kendalikan. Sama, saya juga nggak punya teman, pemalu. Tapi setelah saya sering datang ke seminar, ikutin, duplikasi apa yang saya, akhirnya saya bisa ikut. Tangan ya. Itu bisa, ya kan? Betul Bu, dulu saya nggak punya teman. Kalau lebaran Bu, yang ngasih selamat itu banyak, 5-10 orang selamat hari raya. Begitu saya jalanin MLM Bu, saya jalanin Biogreen, dan saya di seluruh Indonesia. Begitu ada lebaran yang ngucapin selamat hari raya tuh, sampai hang handphone saya. Betul nggak? Jadi kalau Ibu nggak punya teman, jalanin Biogreen Bu. Ibu akan punya banyak teman, bukan hanya di sini, di seluruh Indonesia. Nah, apa lagi? Ya semuanya intinya begitulah ya. Bisa ya? MLM cuma 3 tahun bertahan. Saya pikir juga begitu dulu. Saya pikir MLM itu paling lama 2 tahun. Kalau 3 tahun itu sudah extraordinary. Tapi ternyata saya lihat Bu, MW sekarang masih rutin. Masih ada orang-orang baru. Di Tiansi masih ada orang-orang baru. Di Keling masih ada orang-orang baru. Gedungnya masih tinggi. Di Gatot Subroto banyak MLM yang masih bertahan walaupun umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun. Ternyata saya salah. Jangan salahkan orangnya. Ternyata saya salah gitu. Bisa ya Bu? Apalagi? Ya udah ya. Yang penting inilah. Dan ini terus ya. Takut ketipu? Sama. Gitu. Gitu aja. Ya kan? Terus apa lagi? Coba tolong dibantu. Tolong dibantu. Takut ketipu? Jawabnya gimana? Ayo praktek. Sama, awalnya juga saya takut ketipu. Cuma setelah jalanin Biogreen, komisi saya dibayarnya on time. Langsung dibayar 1 hari, terus
lagi produknya bagus juga ternyata gitu loh, sekali pakai dan ada uji klinis. Bisa ya? Jadi seperti itu, takut ditipu. Betul. Saya ditawarin BioGreen stem cell kok apel kok aneh. Wah, ini pasti tipu-tipu. Ternyata kita bonusnya real time. Detik ini sponsori orang, detik ini bonusnya langsung dibayar. Dan sudah 2 tahun tidak pernah sedetik pun miss bayar bonus leader. Itu aja. Ya. Jadi ini harus di follow up, Pak. Jangan sampai ada join 3 platinum, minum produknya belum ngerti, ya, belum di bawah lidah, malah di bawah bantal. Di follow up, dipikir begitu join 3 platinum dia pasti lari, gitu ya, terbang jalankan bisnis ini. Santai, 1 bulan di follow up. Pak Gunawan, gimana produknya? Bagus gak? Loh produk apa? Loh produknya Bapak join 3 platinum. Apa 3 platinum? Dia udah lupa bisnisnya banyak. Itu loh Pak, yang apple stem cell, yang produk yang hitam-hitam itu loh Pak, yang bisa merubah burung emprit jadi Garuda. Oh yang itu. Maaf saya masih simpan di atas lemari. Sayang kan? Karena kita nggak follow up, ya kan? Jadi di follow up, ya. Kemudian tawarkan menggunakan produk 100%. 100% Pak. Saya semua produk saya pakai. Tadi sebelum acara start saya minum BioGold. Makanya jalannya beda, betul nggak? Sudah jangan lihat terus. Nanti tersepona. Ya. Oke. Terus buat impian dan goal setting seperti tadi, yang lembaran tadi, ya. Kemudian memperkenalkan alat bantu bisnis, agenda kerja Pak. Bikin agenda kerja, pastikan grup Anda punya agenda kerja. Cara memasukkan agenda kerja, masukkan agenda bulanan dulu. Jadi begitu Anda punya buku agenda yang bulanan itu Anda masukkan semua jadwal BioGreen bulan Mei, masukkan dulu. Di Manado, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, bisa aja di grup Anda sudah melebar ke sana. Ya, dicatat. Terus bikin skala prioritas. Kapan Anda bisa datang di kota-kota itu yang memungkinkan bisnis Anda berkembang di sana. Setelah itu baru bikin agenda hariannya. Berdasarkan agenda bulanannya, jadwal yang ada di agenda bulanan. Ya. Nah, lalu pastikan mereka baca buku. Ini baca buku ini perlu nggak sih? Begitu ngomong baca buku semua, aduh Pak, saya kalau baca buku ngantuk. Sering nggak dengar itu? Saya kalau misalnya follow up dengan saya, Pak, saya nggak suka baca buku. Saya kalau baca buku ngantuk. Jawabnya apa? Jangan begitu. Ini bahaya nih duplikasinya. Emangnya kalau tidur kenapa Pak? Kalau baca buku ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Terbangun baca lagi nggak apa-apa. Nggak usah lama-lama, 10 menit 15 menit baca buku. Pak, ngomong-ngomong kalau tidur jam berapa? Oh saya ini susah Pak tidurnya. Kadang-kadang jam 12, jam 1, jam 2, bahkan kadang jam 3 baru bisa tidur. Ya udah baca buku Pak. Betul nggak? Nah dia bilang kalau baca buku ngantuk. Sekarang tidurnya malam-malam, pagi bahkan. Ya udah suruh baca buku. Biar nggak terlalu malam tidurnya, betul kan? Nah, baca buku ini Bu. The Magic of Thinking Big, karangan David J. Schwartz. Kalau Anda baca buku ini, saya sarankan Anda baca buku bab 12 dulu. Awal Anda baca buku ini, Anda baca bab 12. Judulnya, gunakan tujuan Anda untuk bertumbuh. Bab 12. Karena ini sama dengan impian. Tapi Anda diajarkan bagaimana Anda mencapai tahapan-tahapan impian itu. Ya.
Setelah itu Anda baca bab 2. Bab 2 judulnya hindari diri Anda dari dalih, alasan. Karena banyak orang sukses tapi dia punya banyak alasan. Banyak orang pengen sukses tapi dia punya banyak alasan, sehingga dia tidak sukses. Ini sangat menginspirasi Bapak Ibu. Baca. Nah setelah itu baca bab 10. Bab 10 itu jadikan kebiasaan untuk bertindak. Action. Karena Anda punya impian. Kalau Anda nggak action, nggak punya kebiasaan bertindak, Anda nggak akan kemana-mana. Jadi 3 bab itu awal dulu, bab 12, bab 2, dan bab 10. Setelah itu Anda boleh mulai baca dari bab 1 lagi. Tapi saya sarankan, kita rekomendasi bacanya dari bab 12 dulu. Ya, kemudian bagaimana mencari istri dan mempengaruhi mertua? Oh enggak, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? Dale Carnegie. Sekarang edisi yang baru ya. In the digital age ya. Di era digital. Bagus. Personality Plus, The Secret, Business School. Ini Anda baca buku ini Bapak Ibu ya. Ini buku-buku dasar MLM. Jadi otak kita ini Bapak Ibu, otak kita ini seperti tubuh kita. Dia perlu nutrisi. Sayangnya nih, tubuh kita ini kalau dia perlu nutrisi, itu banyak yang ngingetin. Pak, udah makan belum? Betul nggak? Ada yang maksain, Pak makan Pak gitu. Tetapi kalau otak kita perlu nutrisi, nggak ada yang ngingetin, Pak baca buku nggak ada. Kita harus yang paksakan diri untuk masukkan nutrisi ke otak kita. Kita Pak yang harus paksakan diri. Bayangin Pak, kalau Anda nggak baca buku, ilmu kita ini terbatas, betul? Ilmu kita terbatas. Kalau kita nggak baca buku, kita bicara seperti ini, kedolan omongannya begitu saja, nggak berkembang, nggak berubah. Seperti orang yang nggak pernah baca buku, seperti orang yang nggak pernah belajar. Terus Pak baca bukunya, jangan berhenti. Setiap hari minimal 10 menit, jadikan kebiasaan. Anda punya kebiasaan membaca 3 bulan dari sekarang, pasti Anda berubah. Pasti. Siap dari sekarang baca buku? 10-15 menit ya, minimal. Lebih banyak lebih bagus, Anda tingkatkan bertahap. Ini contoh supaya mereka menjalankan bisnis Bio Green dengan benar. Contoh langkah follow up. Jadi nggak usah terlalu lama. Tunjukkan ke downline Anda bahwa Anda juga sibuk. Tunjukkan kepada mereka bahwa Anda punya bisnis yang besar. Ya, jadi jangan terlalu lama follow up. Jangan bicara ke sana kemari. Ya, 1-5 menit saja untuk basa-basi. Ya, membangun kedekatan. Biar nggak terlalu basah. Ya. Terus mengajukan pertanyaan kunci. Apa yang membuatnya tertarik bergabung dengan Bio Green? Anda bisa tanya, Pak, Bu, dulu tertarik jalanin Bio Green itu karena bisnisnya atau karena produknya? Kalau dia bilang, saya tertarik karena produknya, ya sudah. Kalau dia tertarik karena produknya, Anda promosikan saja kaset-kasetnya atau CD-CD-nya Dr. Richard. Anda promosikan misalnya presentasi-presentasi yang ada Dr. Richard. Anda promosikan kalau ada pembelian promo. Anda promosikan tentang produk-produknya. Sudah. Dan kalau mungkin Anda minta dia untuk testimoni produk di BOP. Kalau dia mau datang ke BOP, insya Allah dia akan join. Saya masih terinspirasi sampai sekarang dengan suasana BOP di Jakarta. Ya. 90% orang datang ke BOP Jakarta, insya Allah join. Luar biasa. Kenapa? Karena begitu testimoni terakhir, penghasilan 500 juta, penghasilan 900 juta, penghasilan 1 miliar. Orang langsung menyerahkan diri. Betul nggak? Betul ya? Ya. Jadi kalau dia bisa dihadirkan ke BOP akan lebih bagus. Nah, bagaimana kalau dia mau menjalankan bisnisnya? Begitu dia mau menjalankan bisnisnya, Anda buat jabat tangan, Anda buat janji, Anda berjanji sama mereka untuk bisa menjalankan bisnis ini sama-sama, membangun kerajaan bisnis yang besar. Dengan cara apa? Yaitu tadi, mulai membangun bisnis dengan sistem. Menggali impian, ya, menggali impian untuk menemukan alasan, menemukan hot button. Baca buku Questions Are the Answers.
Coba cari ya, ini karangan Alan Pease, ini bagus banget. Beberapa pertanyaan ada di lembar impian tadi. Ini bagus Pak. Saya pikir ini sudah nggak ada di di toko buku ya. Nyarinya di Senen nggak ini? Justru ada. Ya, kalau beli banyak mungkin bisa dicetak ulang kalau mau. Tapi ini bagus banget. Ya, Anda bisa menggali hot button orang. Ini sudah diuji coba. Jadi seorang dokter ini yang mengarang Alan Pease. Alan Pease ini dulu orang asuransi. Lalu ketika dia dikenalkan dengan bisnis ini, dia mempraktekkan ini. Dia pernah presentasi menggali impian seorang dokter yang sangat terkenal. Semakin dia tarif lebih mahal, semakin banyak orang datang ke sana. Tapi ternyata begitu digali impiannya, ternyata impiannya bukan menjadi dokter. Seminggu kemudian dia keluar tidak berprofesi lagi sebagai dokter. Coba bayangkan, ini kekuatan menggali impian. Gali daftar nama, ajarkan cara mengundang. Begitu sudah mengundang, ketika mengundang langsung suruh bikin table talk atau home meeting. Apa istilah Anda? Table talk atau home meeting? Table talk, undang ke table talk, ya. Lalu promosi lebih ke edifikasi, ya. Jadi kalau saya sering ketemu teman-teman, donden-donden saya selalu sampaikan di bisnis ini orang yang cepat sukses nanti bukan orang yang pintar ngomong, bahkan bukan orang yang punya pengalaman MLM lama, bukan. Tapi orang yang pintar ngundang. Ngundang kemana? Ngundang ke pertemuan. Pertemuan apa? BOP namanya, ya. Atau ke table talk. Kalau dirasa table talk sama BOP kurang, Anda pengen ngundangnya setiap saat, Anda bisa undang dia ke rumah. Ke rumah siapa? Ke rumah Anda boleh, ke rumah upline boleh. Anda tinggal promosikan upline Anda aja. Edifikasi. Jadi mereka biasanya mengedifikasi upline-nya untuk mengundang ke rumahnya. Jadi ke rumah saya. Biasanya mereka bilang, saya dulu kenal orang ini 2 tahun yang lalu dalam keadaan bangkrut. Motornya nggak ada lampunya. Iya itu betul Pak. Nanti datang ke rumah saya, itu benar nggak ada lampunya. Butut kayak sop butut. Ya. Tapi sekarang dalam 1,5 tahun dia bisa beli mobil, bisa beli rumah 4,5 M, bisa beli apartemen, dan kemarin patungan beli tanah. Tapi yang paling menarik dari itu, orang ini baik sekali. Dia suka bantu orang supaya orang lain bisa sukses kayak dia. Dan banyak orang setiap hari datang ke rumahnya untuk dibantu supaya sukses. Dan banyak kemudian orang yang datang ke sana bisa sukses. Gimana kalau mau saya ajak ke rumahnya? Kapan mau bisa? Nanti siang atau sore? Sore, ya udah diajak ke sana. Anda bisa lakukan itu. Jadi promosi, edifikasi. Tapi edifikasi itu bukan hanya kata-kata. Edifikasi itu harus benar-benar tulus. Edifikasi upline benar-benar tulus. Saya mau tes. Kenapa Anda harus edifikasi upline Anda? Ya, Bapak siapa namanya? Pak Jerry. Bapak Jerry. Baik, Pak Jerry. Kalau misalnya ini hari ini Pak Jokowi ada di sini, misalnya ya, lalu Pak Jokowi akan mengunjungi daerah di sekitar Pak Jerry, terus di RT sana sepakat karena Pak Jokowi ini berkunjung ke sana sekaligus mau meninjau rumah warga dan masyarakat di sana, Pak RW, Pak RT, Pak Camat itu sepakat menunjuk rumah Anda yang akan dikunjungi oleh Pak Jokowi. Kira-kira persiapannya akan seperti apa? Besok rumahnya Pak Jerry akan dikunjungi Pak Jokowi, Presiden. Saya akan mempersiapkan rumah saya 1 produk BioGreen. Kok produk BioGreen Pak? Ini seorang BioGreen. Kedua, saya akan lakukan persiapan untuk menjamu Bapak Jokowi datang ke rumah keluarga kita. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Jerry ya. Banyak nggak persiapan? Oh Presiden mau datang nih ke rumah. Kira-kira apa yang dipersiapkan? Bersihin rumah, renovate lah ya dikit-dikit, touch up sedikit-sedikit. Lalu apa? Siapin makan, minum. Begitu datang Pak Jokowi benar ke rumah kita.
Begitu ke rumah ngelihat paling semenit 2 menit pergi lagi. Makanan yang sudah disiapkan mungkin juga nggak dimakan. Setelah Pak Jokowi keluar, pergi meninggalkan rumah kita, apa yang kita dapat? Halo? Kebanggaan. Pernah dikunjungi Pak Jokowi. 2 tahun kemudian, kira-kira Anda bisa jadi kaya nggak kalau dikunjungi Pak Jokowi? Enggak ya? Tapi kalau upline Anda sering-sering datang ke rumah Anda, kira-kira Anda bisa jadi kaya nggak 2 tahun ke depan? Ya? Serius? Kalau benar, lalu bagaimana cara Anda mengedifikasi upline Anda? Coba, sebanding nggak kira-kira upline Anda dengan Pak Jokowi dalam hidup Anda? Saya sampai sekarang kalau mengingat Bu Inge, saya benar-benar mau nangis. Bayangkan Bapak Ibu, orang bangkrut itu ngumpulnya sama orang bangkrut, setuju nggak? Saya ulang-ulang ini. Tapi kita ini kalau mau ngumpul sama orang kayanya nggak mau Pak. Tapi ada satu orang kaya mau kumpul sama kita, Bu Inge. Tepuk tangan untuk Bu Inge. Dan saya tidak tahu seandainya waktu itu tidak ketemu Bu Inge, saya nggak tahu akan seperti apa hidup saya saat ini. Saya nggak tahu. Dan saya bersyukur sekali. Dan saya disupport penuh waktu itu oleh Bu Inge. Dan saya bersyukur ketemu upline seperti beliau, sehingga saya bisa seperti ini, seperti sekarang. Sekarang saya mau tanya, bagaimana cara Anda mengedifikasi upline Anda? Dan Anda mengedifikasi upline itu bukan untuk upline sebetulnya, untuk perbesaran grup Anda. Karena begitu upline Anda edifikasi, orang akan serius mendengarkan upline Anda karena Anda sudah edifikasi. Siap? Setelah ini edifikasi upline. Gimana kalau edifikasi upline? Plan. Ya. Jadi promosi buku, CD. Kita sudah bahas buku. Bagaimana dengan CD? CD. Penting nggak kira-kira CD ini? Tergantung isinya. CD BioGreen maksudnya, ya. CD BioGreen. Kalau Anda misalnya pengen pinter seperti Dr. Richard, gimana caranya kira-kira? Ada 2 cara. Anda transplantasi otak. Otaknya Dr. Richard transplantasi ke kepala Anda, ke otak Anda. Anda seperti S3. Ya, ahli virologi. Suka menyebarkan virus, ahli virologi itu. Oh, bukan ya? Anda pengen jadi pemimpin yang disegani, jadi pemimpin pengikutnya banyak, punya penghasilan miliaran, dan jaringannya, grupnya juga punya penghasilan ratusan juta seperti Pak Jansen. Caranya bagaimana? Transplantasi otak. Otaknya Pak Jansen pindah ke otak Anda. Atau ada cara yang lebih mudah. Anda cukup dengerin kasetnya atau dengerin CD-nya. Menarik? Pengen punya visi yang jauh ke depan seperti Pak Leri, dengerin CD-nya. Sudah ada? Pengen apa lagi? Ya, saya masih meyakini sampai sekarang kalau kita pengen sukses, kita harus sering-sering kumpul dengan orang sukses. Betul nggak Bapak Ibu? Pak Jansen sukses nggak? Dr. Richard sukses nggak? Pengen nggak setiap hari kita makan siang bersama Dr. Richard? Mau? Saya kalau makan siang itu suka didampingi sama Dr. Richard. Dan walaupun saya makan, Dr. Richard itu dengan suka hati memberikan masukan ke saya, memberikan ilmu, dan bahkan semangat. Bicaranya semangat. Bahkan begitu saya tinggal ke dapur, dia masih semangat bicara. Kecuali listriknya mati, baru berhenti. Mau tiap hari makan siang dengan Dr. Richard? Jalan-jalan bersama Pak Jansen. Ya kan? Caranya gimana? Putar CD-nya. Ya kan, tiap hari di mobil suaranya Pak Jansen keluar. Betul kan? Tidur bersama Bu Lucy.
Kalau yang begini aja seneng ya semuanya ya. Ke kamar mandi sama Pak Momo. Dan Pak Momo nggak pernah komplain, kok pesing, nggak pernah. Tetap semangat kamarnya. Dengerin kaset Bapak itu, dengerin CD. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka musik. Saya suka dengerin lagu dangdut dan saya punya idola sebetulnya. Saya nyanyi 3 tahun, terus dengerin kasetnya, dengerin CD-nya 3 tahun. Saya nggak bisa jadi penyanyi loh. Tapi kalau Anda dengerin CD-nya Pak Jansen 3 tahun, insya Allah Anda jadi filantropis. Lalu kenapa nggak dengerin? Ya, sudah dengerin belum? Siapa yang suka nonton X-Men? Siapa? Siapa yang CD-nya siapa itu kira-kira? Masih ingat nggak? Wow, nontonnya X-Men nih, yang depan gaul nih. Siapa tuh? CD-nya siapa? Loh, nggak tahu ya? Berarti nggak sering dengerin CD ya? CD-nya Pak Leri bukan? Bulusi tersinggung, CD-nya Bulusi, tepuk tangan untuk Bulusi ya. Saya masih mendengarkan Bapak Ibu setiap hari ya, Bulusi semua. Ada 9 CD di rumah saya dan saya dengerin. Dan paling sering saya dengerinnya di mobil. Coba ini jadikan kebiasaan. Ketika kita berkomunikasi dengan downline kita, dengan grup kita. Misalnya saya dengan Pak Jerry downline saya. Begitu ketemu saya bilang, halo Pak Jerry, apa kabar? Baik. Hari ini sudah baca buku apa? Bisa nggak begitu? Bisa? Kalau Anda biasakan, insya Allah downline Anda akan baca buku. Dan Anda setiap hari baca buku, setiap hari bawa buku, setiap hari datang ke BOP, datang ke pertemuan bawa buku. Buku-buku ini Anda bawa. Anda baca, ada